syarah Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Mazilna fil qaidatul ula, asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu rajihah khalisah aw rajihah wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisah aw rajihah. Setelah beliau menyebutkan dalil-dalil, tiga dalil beliau sebutkan dari ayat Al-Quran berkenaan dengan kaidah ini, kata beliau rahimahullahu taala mulai masuk menyebutkan furu'nya, menyebutkan contoh dari kaidah ini. Kata beliau rahimahullahu taala, walamma dzakarallahu al-amra bil taharati lis-salati idza qama al-'abdu ila salatihi fi qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, fa dzakara al-ayat wa dzakara taharataini, taharatal hadatsil asghari wal hadatsi al-akbar bil ma'i thumma bit turabi 'inda al-'adam aw al-ittirar. Kata beliau, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa perkara, ya, atau menyebutkan al-amr bit taharah, perintah untuk bertoharah sebelum mengerjakan salat, ya. Pada firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian akan mengerjakan salat, sampai akhir ayat. Dan juga Allah taala menyebutkan di situ dua jenis taharah. Allah taala menyebutkan dua jenis taharah, taharah dari hadas kecil dan taharah dari hadas besar. Baik dengan menggunakan air ketika ada airnya, atau dengan menggunakan tanah ketika tidak ada airnya. Awil tiror, atau ketika kondisi darurat, yakni walaupun ada air tapi ittiror, dalam kondisi terpaksa, dia terpaksa tidak boleh menggunakan air, maka dia boleh menggunakan tanah. Allah berfirman, qala ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum fid dini min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Baik, ini dalil yang keempat yang beliau bawakan di sini. Dalil yang keempat yang beliau bawakan di sini dari kaidah ini, yaitu firman Allah, Allah tidak menghendaki, atau Allah tidak menghendaki kesusahan, ya, pada agama kalian, pada diri kalian. Yani ketika Allah menyuruh kalian taharah sebelum sholat, kenapa tidak langsung sholat saja? Kenapa harus ada taharah? Terus kalau tidak ada air, ya sudah langsung sholat saja. Kenapa harus ada tayammum? Ya, kenapa terkesan kalau mau sholat repot, harus wudhu dulu dan seterusnya? Maka Allah Ta'ala menegaskan bahwa perintah taharah, baik wudhu maupun tayammum, demikian pula mandi, itu taharah, ya, diperintahkan bukan untuk menyusahkan kalian, tapi untuk menyucikan kalian, Nah, dan yakni kalau kita berbicara mengenai sholat, ada sholat dari faqidul tahurain, kan begitu, sholat dari orang yang tidak punya tanah dan tidak punya air. Yani kalau dibilang bisa sholat, bisa, cuman taharah ini bukan menyusahkan kalian, justru untuk menyucikan kalian, ya, dan untuk menyempurnakan nikmatnya kepada kalian agar kalian bersyukur. Nah, ini dalil. Dan ini mengisyaratkan kepada kita bahwa di antara turunan dari kaidah ini, seperti yang telah berlalu, ya, 5 kaidah al-kubra, yaitu al-masyaqqah tajlibut taisir, yang terambil dari ayat ini. Ini merupakan turunannya, ya, ini merupakan penjabaran dari kaidah ini, sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa semua al-qawaid al-khamsah al-kubra semuanya berpulang kepada kaidah pertama ini. Maka ini dalil yang keempat. Fa akhbara anna awamirahul jalilata min akbari ni'amihil ajilatil muttasilati bin ni'amil ajilah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa semua perintahnya yang mulia, ya, termasuk dari nikmat terbesar dari Allah taala, al-ajilah, nikmat yang disegerakan di dunia, yang mana nikmat itu bersambung dengan nikmat di akhirat. Al-ajilah yakni fi dunia, ya, al-ajilah yakni dia di akhirat. Baik, di akhirat. Jelas, ya? Maka di sini
lihat Allah Ta'ala menyebutkan nikmatnya di dunia apa? Walakin yuridu liyutahhirakum. Itu nikmat Allah di dunia kepada mereka. Kemudian nikmat ini mengantarkan kepada nikmat di akhirat, ya. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Kemudian dalil yang ke berapa ini? 1 2 3 yang keempat. Summa ta'ammal qaulahu ta'ala. Kemudian perhatikan juga firman Allah Ta'ala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ila qaulihi dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Dan Tuhanmu telah mengqadha. Yang dimaksud dengan qadha di sini yakni amara. Wa amara rabbuka. Ya, Rabbmu telah memerintahkan agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepadanya dan hendaknya berbuat ihsan kepada orang tua dengan sebenar-benarnya ihsan. Sampai pada firman Allah, itulah yang Allah wahyukan, yang Rabbmu wahyukan kepadamu, ya itulah hikmah yang Rabbmu wahyukan kepadamu. 6. Ini juga wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, kemudian disebutkan beberapa hak-hak, ya kan? Disebutkan disebutkan hak-hak dari tetangga, ya, 6 orang-orang yang membutuhkan dan seterusnya. Ya, ini semua merupakan bagaimana Islam memerintahkan, semua perintahnya adalah untuk mewujudkan maslahat, dan untuk memberikan taisir kepada hamba-hambanya. Wa qawluhu qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Ya, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan jangan mengikuti qul ta'alu. Katakanlah wahai Muhammad kepada ahli kitab atau kepada kaum mukminin, sini saya bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Tuhan kalian kepada kalian, sampai pada ayat wa anna hadza sirati mustaqiman. Di sini semua yang diharamkan oleh Allah Ta'ala yang tersebut dalam ayat ini, ya, dalam surah Al-An'am ayat 151, semua yang diharamkan yang tersebut di sini, ya, merupakan hal-hal yang sifatnya mafsadat, mudarat, baik khalisah maupun rajihah. Wa qawluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a ila qawlihi wa man yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Firman Allah Ta'ala pada ayat yang dikenal dengan al-huququl asyarah, ya, penyebutan 10 hak. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana sampai akhir ayat wa man yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Siapa yang setan menjadi qarinnya, maka dia memiliki qarin yang paling buruk. Nah, maka di sini yang tersebut dalam ayat ini berupa hukukul asyarah, semuanya merupakan maslahat. Nah, ini di sini penulis rahimahullahu taala yamshi ala, yakni apa ya? Tidak sesuai dengan metode yang terbaik, ya. Di mana metode seperti ini, yakni mengambil awal ayat kemudian akhir ayat, di tengah-tengahnya dilompati cuma dikatakan ila qaulihi, ini termasuk uslub yang tidak direkomendasikan atau dikritik oleh sebagian ulama, ya, dan uslub seperti ini selayaknya beliau rahimahullah menyebutkan semua ayatnya sekalian, ya, sampai sini disebutkan semuanya, enggak dikatakan awalnya ini sampai sini gitu, ya. Jadi imma disebutkan semua ayatnya lengkap, ataukah cukup diambil sisi pendalilannya. Di sini beliau hanya ambil awal ayatnya, akhir ayatnya, sisi pendalilannya di tengah-tengah disyaratkan saja. Seperti di sini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, setelah itu ila qaulihi. Padahal kan maslahatnya di tengah-tengah semua di ayat itu. Ya. Di situ kita bisa melihat maslahat semua perintah Allah Ta'ala. Demikian pula wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Setelah itu ila qaulihi. Padahal sisi pendalilannya di antaranya semua itu. Ya, penyebutan kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala perintahkan. Nah, ala kulli hal uzur beliau tentunya dalam hal ini, ya, mimbab beliau ingin mengikhtisar. Dari awal beliau sudah katakan bahwa beliau hanya akan mengisyaratkan, menjelaskan hanya untuk memberikan penjelasan ringkas berkenaan dengan kaidah,
dan tentunya bisa jadi sebagai tansyid bahwa yang mau mengetahui sisi pendalilannya buka Al-Quran, ya, lihat ayat lengkapnya, teks lengkapnya ayatnya, ya. Kalau kamu sudah menghafal ya bagus. Nah, kalau kamu sudah menghafal ayatnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas ayat-ayat ini jelas menunjukkan semua perintah Allah Ta'ala yang disebutkan di sini merupakan maslahat imma khalisah aw rajihah, dan semua yang dilarang pada firman-Nya ma harrama rabbukum alaikum, semuanya merupakan mafsadat khalisah aw rajihah. Tsumma qala rahimahullah, unzur ila ma fi hadhihi al-ayat min al-awamir allati balaghat min husniha wa umumi khairiha wa masalihiha adh-dhahira wal batina nihayat al-husni wal adli. Kata beliau, perhatikanlah semua perintah yang terdapat dalam ayat-ayat yang disebutkan, dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, mulai dari innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, dalil yang pertama, sampai ayat yang terakhir tadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Cek semua perintah yang terdapat di dalamnya, kamu akan mendapati bahwa semua perintah di dalamnya balaghat min husniha, kebaikannya, cakupan khairiha, kebaikannya, maslahatnya yang zahirah dan batinah, itu balaghat nihayatal husni, telah mencapai puncak kebaikan dan keadilan, ya, telah mencapai puncak kebaikan dan keadilan. Wa mafasiduha la tu'da wa la tuhsa, dan semua mafsadat yang disebutkan, ya, semua mafsadat yang wa ma fiha minal manhiyat allati dararuha 'azimun wa jurmuha kabirun, ya. Nam wa mafasiduha la tu'da wa la tuhsa. Kata beliau, atau la tu'adda wa la tuhsa. Nam, la tu'adda wa la tuhsa. Dan juga perhatikan semua manhiyat, larangan yang terdapat dalam semua ayat sebelumnya, ya. Perhatikan semuanya, ya, kamu akan mendapati bahwa mudarat semua manhiyat tersebut azim, jarimahnya, kejahatannya itu besar, keburukannya besar, dan mafsadatnya tidak terhitung dan tidak terhingga, ya. Taib. Maka di sini satu hal yang harus diperhatikan oleh seorang dalam penerapan kaidah ini, bahwa Islam tidak semua perintahnya itu murni kebaikan 100%. Terkadang ada perintah-perintah dalam Islam yang bercampur di dalamnya hal yang buruk, tapi maslahatnya lebih besar, kan begitu. Nah, ini kaidah yang harus kadang jarang tidak ngeh kebanyakan orang. Dia berpikir bahwa semua ajaran Islam itu harus baik 100% dari seluruh sisi, tidak boleh ada buruknya. Kita sampai sini. Jadi kalau ada misalnya kita menyarankan suatu amalan, tapi itu ada sisi buruknya amalan tersebut, dia mengatakan enggak, masa ada larangan di situ? Masa kita disuruh melakukan dosa? Masa kita disuruh lakukan hal yang dilarang? Itu kan jelas dilarang. Ya. Betul, itu dilarang, tapi lihat juga sisi kebaikan di baliknya. Kita sampai sini. Lihat sisi kebaikan di baliknya, lebih besar. Itu sifatnya Islam. Jadi banyak di antara bahkan talabatul ilm berpikir bahwa semua ajaran Islam itu harus lepas dari yang namanya mafsadat. Tidak boleh ada perintah dalam Islam yang bercampur dengan pelanggaran, dalam tanda kutip, ya, pelanggaran gitu. Tidak boleh. Tidak boleh, harus murni kebaikan. Ya. Jelas? Nah, ini hal yang tentunya akan mengantarkan kepada berbagai macam bentuk kesalahpahaman terhadap syariatul Islam. Iya. Jelas sampai sini? Ketika ada seorang yang membolehkan hal yang haram li ghairihi. Ada haram tapi haramnya laysa li dzatihi, tapi haramnya li ghairihi. Dibolehkan karena ada hajat. Dia pun mengatakan, ini orang kenapa membolehkan yang haram? Nah, sampai sini? Ini orang kenapa kenapa orang membolehkan yang haram? Kita bilang yang haram, kalau haram li ghairihi itu dibolehkan kalau ada hajat. Saya kasih contoh, pernah kasus. Ada orang yang utang di rentenir. Rentenir riba, jelas ya. Itu bunganya luar biasa besar. Ini kalau nggak segera dilunasi bertambah terus. Sudah bertahun-tahun dia tidak pernah lunasi utangnya ke rentenir karena bunganya saja susah dilunasi. Ya, sampai sini. Maka ditanyakan ke sebagian ustadz,
ya, bertanya, boleh nggak saya pinjam uang dari bank, ya, untuk melunasi hutang apa namanya rentenir ini? Mengingat di bank bunganya lebih rendah, jadi lebih memungkinkan bisa dikejar, ya kan begitu. Rentenir bunganya gila-gilaan. Jelas sampai sini? Maka di sini kita bilang, taib, meminjam uang dari bank itu haram li dzati atau haram li ghairihi? Ya? Taib, kalau kita pinjam uang dari bank, apa konsekuensinya? Apa pelanggarannya? Riba. Kita akan apa? Mengembalikan apa? Mengembalikan dengan jumlah lebih. Jelas sampai sini? Taib. Ini haram li dzati atau haram li ghairihi? Hah? Haram li ghairihi, bukan haram li dzati. Yang haram li dzati adalah makan riba. Yang isi banknya yang makan riba. Kita kan memberikan, bukan kita yang makan riba. Cuman kamu membantu dia apa untuk makan riba, kan begitu? Iya, rentenir kan begitu. Yang berdosa yang haram li dzati ya yang makan riba. Itu masalahnya karena dia menzalimi. Kita yang dizalimi, kita bantu dia, begitu kan begitu. Tapi kamu membantu dia. Nah, tapi keharamannya tentunya beda antara yang makan riba dengan yang, iya, kan begitu, beda antara haram li dzati dan li ghairi. Betul sabda Nabi SAW bahwa riba semuanya sama saja, yang makan, yang memberi makan, yang mencatat dan seterusnya. Tapi bila syak ada tingkatan perbedaan. Memang haram semuanya maksudnya, tapi tidak akan mungkin kita samakan yang makan riba dengan misalnya yang mencatat atau yang semacamnya dalam artian tingkat dosanya bersama, enggak. Jelas sampai sini? Karena ada haram li dzati dan ada haram li ghairihi. Maka di sini sebagian ketika itu ada ustadz memberikan jawaban, boleh, silakan pinjam di bank untuk melunasi segera di rentenir. Jelas sampai sini? Nah, maka sebagian ada yang mengkritisi, ngapain pinjam bank riba? Ya. Disinilah dia tidak bisa memahami bahwa terkadang dalam Islam ada hal-hal yang dibolehkan untuk menghindari apa? Mudarat yang lebih besar. Terkadang ada solusi dalam Islam, solusi yang diberikan oleh para alim ulama, yang mana dalam solusi itu ada pelanggaran tapi apa? Mafsadatnya lebih kecil. Jelas ya? Mafsadatnya, maslahatnya lebih besar. Dia bisa segera terbebas dari riba. Kalau dari bank dia bisa sedikit bunganya dia bisa lunasi. Kalau dari rentenir bertahun-tahun dia tidak selesai. Ya sampai sini. Nah, ini yang harus dipahami dari asal. Inilah yang apa namanya, yang dinamakan dengan maqasidus syariah. Seorang harus memandang tujuan syariat itu apa. Bahwa tujuan syariat, Allah menurunkan syariat bukan semata-mata untuk mewujudkan maslahat 100%. Tapi terkadang maslahat yang muncul itu berbarengan dengan sedikit mudarat. Mesti. Dan itulah hikmah namanya. Ya kan? Itu hikmah. Nah, karena hal yang dimaklumi tidak selamanya segala sesuatu itu harus bersih gitu kan. Ya. Demikian pula dalam hal yang dilarang. Nah, orang yang melarang, orang yang mengingkari suatu syariat ataupun mengingkari jawaban dari para ulama tentang suatu hukum dikarenakan dia katakan ini kan riba atau ini kan misalnya haram, kok dibolehkan? Ya. Ini sama saja dengan orang yang mengatakan misalnya khamar boleh karena ada keuntungannya, kok dilarang? Kok dilarang minum khamar sementara khamar ada manfaatnya? Kok dilarang main judi sementara judi ada manfaatnya? Kan sama saja kan? Ya, bahwa betul judi ada manfaatnya tapi mafsadatnya lebih besar. Khamar ada manfaatnya tapi mafsadatnya lebih besar, karena itulah diharamkan. Maka sebagaimana Islam terkadang melarang sesuatu yang ada manfaatnya tapi mudaratnya lebih besar, maka demikian pula Islam terkadang menyuruh sesuatu yang ada mafsadatnya tapi apa? Masalahnya lebih besar. Dan inilah hikmah. Jelas sampai sini? Nah, disinilah hikmah. Maka pengetahuan tentang maqasidus syariah secara umum ini hal yang layak, yang sangat penting diperhatikan oleh seorang thalabatul ilm, mengetahui apa sebenarnya maqasidus syariah di sini. Ya. Seperti misalnya, ketika ada sesuatu butuh interaksi di tengah masyarakat, sampai sini, itu dilarang dalam agama. Sampai sini. Tapi kalau itu kamu langgar misalnya, ya, atau apa namanya itu kamu lakukan dengan cara yang tidak benar, akan menimbulkan kerusakan yang besar di tengah masyarakat dan seterusnya. Paham? Maka di sini harus melihat gambaran maslahat secara umum, bukan secara parsial. Ini amalan haram, ya kan? Tidak boleh dilakukan. Itu kan parsial. Ya, tapi kamu lihat gambaran globalnya bahwa ini hal yang dilarang ini, ya, hal yang dilarang ini tidak boleh. Tapi kalau saya lakukan misalnya, ya, tidak mesti haram ya, konteksnya tidak mesti haram. Terkadang makruh, ya, kadang khilaful aula. Jelas? Ya, ucapan yang ma'ruf dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di mana beliau mengatakan bahwa apa namanya yang semakna dengannya, yang dimana bahwa
ta'lif al-bainal muslimin itu aula wa afdal min ba'dis sunan. Ya, bahwa menyatukan kaum muslimin itu lebih afdal dan lebih utama dibandingkan mengerjakan suatu hal-hal yang sunnah. Nah, maka ini gambaran ya, bagaimana seorang alim memandang syariat Islam sebagai suatu kesatuan utuh dan memandang suatu permasalahan dengan pandangan yang lebih luas, bukan pandangan parsial kasus per kasus. Karena terkadang kasus per kasus itu dilarang tapi dibolehkan karena ada maslahat lebih besar. Jelas ya? Dan ini akan sangat banyak contohnya di turunan kaidahnya al-masyaqqah tajlibut taysir dan seterusnya. Ya, melahirkan ya, seorang perempuan melahirkan di dokter laki-laki misalnya. Sampai sini, sementara dalam keadaan tidak ada bidan atau perempuan lain, tidak ada. Dan resiko besar kalau dia melahirkan di rumah sendiri, resiko nyawa. Ya kan, ini jelas haramnya kan begitu. Melihat aurat itu haramnya jelas. Nah, tapi Islam membolehkan. Dibolehkan, bahkan mungkin diwajibkan. Islam mewajibkan, kamu harus memperlihatkan auratmu. Kalau kita memandang secara parsial, haram kan begitu. Memperlihatkan aurat itu haram kalau kita pandang parsialnya. Tapi kalau kita memandang maqasidus syariah secara umum, bahwa tujuan maqasidus syariah untuk mewujudkan apa? Maslahat. Dan diantara maslahat adalah apa? Nyawa untuk dijaga. Maka itu yang lebih wajib dijaga, maqasidus syariah secara umum dibandingkan hal yang parsial seperti itu. Nah, ini yang apa namanya? Yang terkadang banyak thalabatul ilm terlalu sempit dalam bersikap dan apa namanya? Terkesan buntu di mana-mana karena banyak maksiat di sekitarnya, gitu ya. Banyak pelanggaran di sekitarnya sehingga buntu. Maksiat tidak boleh, ini maksiat tidak boleh misalnya. Ya, atau ketika dia ingin memberikan solusi kepada orang, ya, dia memberikan solusi yang berat baginya karena pokoknya saya harus kasih solusi yang tidak boleh dilarang. Ya. Ya, sampai sini. Padahal Islam pada banyak keadaan memberikan solusi yang asalnya dilarang tapi ada apa? Ada maslahatnya. Taib. Ini gambaran global ya, bukan kita yang mau menjalankan ini. Ini sekedar saya mau dikasih gambaran, bukan hak setiap orang mengatakan oh ini haram tapi ada maslahat boleh. Siapa yang menentukan itu? Bukan saya, bukan kita para ulama. Kita memahami ini hanya untuk memahami ketika kita mendapati fatwa ulama atau yang semacamnya yang kok kayak gini, harus melihat lebih luas. Kita sampai sini karena yang menentukan maslahat dan mafsadat bukan kita. Ya, kita sampai sini kita hanya mencoba untuk menalar fatwa ulama atau amal mereka. Kok kenapa mereka melakukan hal ini yang zahirnya haram atau zahirnya makruh, zahirnya dilarang, tapi kenapa mereka fatwakan itu? Kenapa mereka bolehkan? Kita sampai sini. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, wa hiya min a'zami mu'jizatil Qur'an war Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk dari mukjizat Al-Qur'an dan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa misluha, kenapa dikatakan mukjizat? Ya. Kenapa dikatakan mukjizat? Karena semua kebaikan dunia dan akhirat sepanjang zaman berpulang kepada ayat-ayat ini. Berpulang semuanya, tidak ada satupun kebaikan, ya, tidak ada satupun kebaikan yang khalisah atau yang rajihah dahulu, sekarang atau akan datang sampai akhir zaman, tidak ada maslahat yang khalis atau rajihah yang keluar dari cakupan ayat ini. Ini namanya mukjizat. Jadi bayangkan kalau ada orang kalau ada suatu ucapan yang melingkup semua kebaikan dan tidak ada keluar dari situ, itu kan bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Ya. Manusia sudah berabad-abad ya, mereka membuat undang-undang untuk memfasilitasi maslahat mereka. Setiap tahun ada revisi, ya kan? Kenapa? Karena akal mereka terbatas. Mereka tidak bisa merumuskan suatu ucapan, suatu aturan yang berlaku sepanjang zaman. Selalu ada revisi. Tidak sampai sini. Nah, maka tatkala ayat ini dari 15 abad yang lalu dan mencakup semua kebaikan sampai akhir zaman, ini bukti yang paling jelas bahwa ini dari Allah, ini mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa misluha ma wasafa Allah bihi khawassal ibadi wa fadailahum fi qawlihi wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi hauna ila qawlihi ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru ila akhiril ayat. Di surat Taubah, Al-Furqan afwan. Semisal dengannya ya, berupa sifat-sifat kebaikan, maslahat-maslahat ya, adalah apa yang Allah sifatkan hamba-hamba terpilihnya, hamba-hamba yang utamanya, ya, hamba-hamba Allah Ta'ala yang memiliki apa ya, al-fudala, ya,
pada firman-Nya, dan hamba-hamba Ar-Rahman adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sopan, dalam keadaan merendahkan dirinya, tidak sombong maksudnya. Sampai pada firman-Nya, mereka ini dibalas dengan ghurfa di sorga dikarenakan kesabaran mereka di dunia. Ini ya, beliau potong ya, syahidnya justru di tengah-tengahnya. Wa qauluhu qad aflahal mu'minun, ini juga qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un, dan seterusnya. Ini semua maslahat yang khalisah wa rajihah. Thumma addada awsafahum hatta qal ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka inilah para pewaris. Atau sebelumnya qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang beriman, kemudian disebutkan sifat-sifat mereka. Di akhir disebutkan pahalanya, mereka adalah para pewaris yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Demikian pula dalam surah Al-Ahzab, wa qauluhu innal muslimina wal muslimat ila qaulihi a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini juga disebutkan al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat dan seterusnya sampai akhir ayat. Semuanya merupakan khisalul khair, semuanya merupakan khisal al-khair, sifat-sifat kebaikan. Taib. Kata beliau rahimahullah, fa kullu ma fi hadhihi al-ayati min al-awsaf allati wasafa Allah biha khiyar al-khalqi qad ulima husnuha wa kamaluha wa manafi'uha al-'azimah wa man ahsanu min Allahi hukma liqaumin yuqinun. Maka semua ayat-ayat ini, semua yang tersebut dalam ayat ini berupa sifat yang Allah Ta'ala sifati hamba-hamba terpilihnya, semua sudah diketahui akan kebaikannya, yakni kebaikan sifat tersebut, kesempurnaannya dan manfaatnya yang besar, dan siapakah yang lebih baik hukumnya dibandingkan Allah bagi kaum yang yakin. Baik, ini berkenaan dengan maslahat. Sebelum kita melanjut jadi sudah disebutkan, jadi manatus syariah, manat asy-syariah, manat itu apa? Keterkaitan hukum ya. Keterkaitan hukum syariat itu berputar pada maslahat dan mafsadat yang beliau sebutkan di sini. Maslahat dan mafsadat. Ya, apakah untuk mewujudkan maslahat ataukah untuk menyempurnakannya kalau sudah ada? Ya. Allah Ta'ala berfirman, Nabi SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Artinya makarimul akhlak sudah ada di bangsa Arab, tidak perlu dirubah, tinggal ditakmil, disempurnakan. Sudah ada maslahat pada mereka, tinggal disempurnakan dengan tauhid maksudnya. Jelas? Demikian pula apa? Mafsadat imma dihilangkan dari akar-akarnya ataukah diminimalisir. Ya, diminimalisir. Tidak dihilangkan seluruhnya tapi diminimalisir. Karena hanya itu yang bisa dilakukan misalnya. Ya. Jelas? Kemudian yang maslahat yang ditahsil atau ditatmim, diwujudkan atau disempurnakan, imam maslahatnya khalisah atau rajah, kan begitu. Jadi al-maslahah imma ditahsil atau imma ditakmil, disempurnakan. Sementara al-mafsadat imma dafa atau taklil. Nah, kemudian baik tahsil dan takmil ini ada imma khalisah atau imma rajihah. Yani masing-masing kalau kita mau bagi ya, saya gabungkan saja. Yani asalnya kan seperti ini. Ini khalisah, ini rajihah. Ini juga khalisah. Ini juga ini rajihah. Asalnya kan begini, ini saya satukan. Jadi maslahat yang murni, mafsadat murni mafsadat dihilangkan, atau murni mafsadat tapi diminimalisir. Mafsadat yang murni mafsadat diminimalisir. Sampai sini? 6. Atau yang rajih maslahat diminimalisir. Nah, ini gambaran globalnya.
Jadi setiap dari tahsil pada maslahat, ya ini ya, apa bisa kita gabungkan, kita jabarkan saya biar lebih. Ini khalisah, ini rajihah, ini juga khalisah, ini rajihah. Nah, kalau mau lihat kecakupan keluasannya tinggal carikan contoh masing-masing. Tinggal carikan apa? Contohnya masing-masing. Mewujudkan maslahat yang khalisah. Contohnya. Baik. Kemudian mewujudkan maslahat yang rajihah, contohnya. Menyempurnakan maslahat yang khalisah, contohnya. Menyempurnakan maslahat yang rajih, contohnya. Dapatkan, nanti akan sebutkan contoh-contohnya nanti, tapi secara global. Antum harus gambarkan seperti ini. Jadi ini berbeda tentunya. Antara khalis dengan rajih berbeda. Antara takmil antara tahsil dengan takmil berbeda, antara dafa dengan taklil berbeda. Iya. Ada seorang misalnya punya profesi. Di profesi ini dia di tempat kerjanya melakukan banyak kemaksiatan atau ada pelanggaran syariat lah di tempat kerjanya. Baik. Di sini misalnya tidak semua orang, walaupun jawaban ideal kita bilang ya sudah, rezeki Allah luas, kamu keluar pekerjaan itu cari pekerjaan lain, kan begitu. Tapi tidak semua orang tawakalnya kuat seperti itu. Jelas ya? Masyarakat awam dikasih jawaban seperti itu tentunya mafsadat yang ada bagi dirinya. Maka kita bisa katakan kepadanya, pekerjaan kamu ini ada ada mafsadatnya. Sampai sini ada mafsadatnya. Apa kamu bisa hilangkan? Tidak bisa hilangkan. Kalau begitu minimalisir saja, ya kan? Minimalisir. Taib. Lihat mafsadatnya. Apakah mafsadatnya khalis atau rajihah? Ya, murni mudarat atau lebih besar mudaratnya? Ada manfaatnya tapi lebih besar apa? Mudaratnya. Lihat sampai sini. Maka terkadang maslahat bukan merupakan suatu kebaikan kalau dipaksakan didafa ke akar-akarnya, karena bisa jadi melahirkan mafsadat yang lebih besar. Terkadang yang menjadi maslahat ketika berhadapan dengan mafsadat, terkadang kita hanya cukup mentaklil, meminimalisir. Karena kapan diangkat sampai ke akar-akarnya bisa jadi menimbulkan mafsadat. Terkadang seperti itu. Tapi sekali lagi, taklil itu bukan asalnya adalah dihilangkan. Taklil itu opsional. Ya, meminimalisir itu opsional. Asalnya kemungkaran dihilangkan. Tapi ketika kemungkaran dihilangkan melahirkan kemungkaran yang lebih besar, maka kemungkaran itu kadang cukup diminimalisir. Jelas ya? Cukup diminimalisir. Nah, ini gambaran seperti ini yang terkadang luput dari benak orang-orang. Dia pikir bahwa pokoknya semua ajaran Islam harus murni baik gitu. Tidak boleh ada larang-larangan di dalamnya. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang kita sudah sebutkan al-maslahat dengan mafsadat. Maslahat itu adalah apa kemarin? Apa definisinya maslahat kemarin? Ya, ma fihi nafa atau manfaat. Ya, fi dini wa dunya. Kemudian mafsadat ma fihi darar atau madarat yang semacamnya ya, di dunia maupun di akhirat. Nah, manatnya al-maslahat dan mafsadat itu berputar pada 5 perkara. Al-maslahat dan mafsadat timbangannya kembali kepada 5 perkara dalam Islam. Yang pertama adalah ad-din, agama. Jadi kalau kita mau menimbang maslahat dan mafsadat suatu perbuatan, lihat sisi agamanya yang pertama. Yang kedua adalah ad-dam atau al-haya. Yang ketiga adalah al-aql atau takbirnya ad-dam lah. Inna dima'akum wa amwalakum. Ya. Ad-dam ini bermakna nyawa. Kemudian yang keempat al-mal, dan yang kelima adalah an-nasal, keturunan. Ini alat tertib. Jadi yang pertama agama, darah, nyawa, apa? Akal, kemudian harta dan nasal, keturunan. Jelas?
Al-arad, kehormatan. Ya, sebagian di sini menyebutkan ada khilafnya di sini. Apakah an-nasl atau al-arad? Nah. Baik. Cuman yang masyhur an-nasl, keturunan. Menjaga keberlangsungan hidup manusia. Nah. Ala kulli hal, ini 5 pertimbangan maslahat dan mafsadat. Nah, pertimbangan maslahat dan mafsadat. Ini secara berurut. Kapan maslahat ad-din bertabrakan dengan maslahat ad-dam, maka didahulukan apa? Maslahat ad-din. Ya, kapan mudarat tentang berkenaan dengan nyawa bertentangan dengan mudarat dengan harta, maka kita lebih pilih mudarat harta daripada mudarat nyawa, kan begitu? Ya. Ini pertimbangannya. Apa istilahnya 5 perkara ini di zaman sekarang? Hak asasi manusia, al-asasiyat al-khamsah. Ya. Al-asasiyat al-khamsah. Ini hak asasi manusia dalam Islam. 5 perkara ini. Yaitu menjaga hifdzuddin, hifdzuddam, hifdzul aql, hifdzul mal dan hifdzu an-nasl. Baik. Pertimbangan maslahat dan mafsadat berputarnya di 5 perkara ini yang selalu kita takar. Jadi kalau ada perbuatan kita dihadapkan pada opsi, ya, kita mau mengukur ini maslahat atau mafsadat, takarannya di sini. Ini maslahat atau mafsadat? Ya, takarannya ke sini. Dan ini alat tertib secara berurut dari sisi prioritas. Urutannya seperti ini. Jelas? Kalau kita berbicara mengenai maslahat, kita ambil tentunya yang paling tinggi, ya. Kalau kita berbicara mengenai mudarat, kita ambil yang paling ringan. Kita ambil yang paling ringan. 6. Baik. ثم قال رحمه الله تعالى وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل. Semua yang terdapat dalam syariat, baik berupa ibadah ataupun muamalah, ya, serta perintah untuk mengembalikan hak dengan al-mutanawwi'ah tafasil, ada rincian-rincian, ada rincian dalam penerapannya, dalam penjabarannya. Taib. Wa jami'u ma fi syari'ati minal ibadati wal muamalati wal amri bidahi al-huquqil mutanawwi'ah. Ya, ini khabarnya, ya, khabar dari jami'. Tafasilu wa tafari'u lima dzakarahu Allahu fi hadhil ayat. Ada rincian dan penjabaran dari yang Allah sebutkan secara global di ayat-ayat sebelumnya. Nah, kata beliau, wa jami'u ma fassalahul ulama min masalihil ma'murati wa manafi'iha wa madarril manhiyati wa mafasidiha dakhilun fi hadzal asl. Dan semua yang dirinci oleh para ulama, ya, yang berkenaan dengan maslahat dari perintah dan bagaimana manfaat perintah Allah serta mudarat dari semua larangan serta bagaimana mafsadatnya, semua masuk dalam asal ini, kaidah yang pertama ini, ya. Kata beliau, walihada yu'allilul fuqaha'u al-ahkam al-ma'mura biha bil masalih wal munha anha bil mafasid. Ya, karena itulah para ulama, para fuqaha sering mentaklil hukum yang berupa perintah. Kenapa diperintahkan? Taklilnya adalah maslahat. Dan ketika ada amalan yang dilarang, kenapa dilarang? Taklil mereka adalah karena ini yang mafsadat. Karena ini apa? Mafsadat. Nah, dan ini pada dasarnya sudah cukup menjadi dalil. Walaupun tentunya kalau kita mau jabarkan ini luas, ya. Maslahat dan mafsadat terbagi lagi jadi 2 dalam hal dalam hal wujudnya. Terkadang ada maslahat yang mutahaqqiqah atau yang muhaqqaqah, dan ada yang mauhumah, maslahat yang disangka maslahat padahal bukan.
Mafsadat juga ada mafsadat yang muhaqqaqah, jelas pasti terwujud, dan ada mafsadat yang sifatnya mauhumah, masih dikira akan mafsadat padahal tidak. Tapi kalau kita tidak bicara itu. Ketika para fuqaha mentansis, yakni kita arahkan kepada yang muhaqqaqah tentunya di sini. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, wa ahadul usulil arba'ati al mabni 'alaiha jami'ul ahkam al qiyas alladhi huwal adl. Kemudian kata beliau rahimahullah, dan salah satu usul yang dimaksud dengan al usulul arba'ah adalah al adillah al arba'ah al muttafaq 'alaiha, yaitu Al-Qur'an, as-sunnah, al-ijma' wal qiyas. Maka kata beliau ahadul usul, yakni ahadul adillah al-arba'ah, yakni al-muttafaq 'alaiha, yang disepakati, ya, yang hukum yang semua hukum dibangun di atasnya, salah satunya adalah apa? Al-qiyas, kata beliau. Alladzi huwal adl. Apa itu qiyas? Qiyas itu hakikatnya adalah keadilan. Kenapa keadilan? Karena qiyas itu yajma'u baina al-mutamathilain, ya kan? Menghimpun dua hal yang sama, al-mutasyabihain, yang mirip, disatukan hukumnya. Yang satunya ada nas hukumnya, yang asal ada hukumnya, yang fara tidak ada hukumnya tapi memiliki illat yang menghubungkan antara keduanya, maka yang tidak ada hukum secara nassan diikutkan kepada apa? Ya, kepada asal yang memiliki hukum. Nah, itu kan al-adl. Kalau kita tidak samakan padahal illatnya sama, ini tidak apa? Tidak adil. Jelas ya? Wa ma yu'rafu bihil adl wa huwal mizan. Ya. Dan qiyas adalah keadilan, dan apa namanya, perangkat yang digunakan untuk mengetahui keadilan yaitu mizan, timbangan. Nah, alladzi qala Allahu fihi Allahu alladzi nazzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Nah, karena itulah ini diantara dalil yang digunakan oleh jamaahir al-ulama untuk menetapkan apa namanya, hujiyahnya qiyas, yakni al-mizan yang dimaksud di sini adalah qiyas. Anzalal kitaba bil haqq, Allah menurunkan kitab, yakni Quran, sunnah, ya, dan di dalam Quran dan sunnah di antara konsekuensi sunnah adalah ijma, karena ijma ditunjukkan oleh apa? Hadis, yaitu la tajtami'u ummati ala dolalah. Sementara qiyas mana dalilnya? Wal mizan. Nah, mizan ini kata para ulama qiyas. Lihat sampai sini. Ini sisi pendalilnya. Apa itu qiyas? Wa huwal jam'ul bainal masail mutamathilah fi masalihiha au fi madarriha bi hukmin wahid, yaitu menghimpun beberapa permasalahan yang mirip dalam hal maslahat atau mirip dalam hal mudarat, digabungkan dalam satu hukum. Yani kalau maslahat ya digabungkan dalam hukum boleh, mustahab atau yang semacamnya, atau kalau sama-sama mudarat maka digabungkan dengan satu hukum, yakni dilarang. Wattafriqu bainal mutabayinat al-mukhtalifat bi ahkamin mukhtalifah munasibah likulli wahidin minha. Kemudian termasuk dalam konsekuensi al-mizan al-qiyas adalah membedakan dua hal yang berbeda atau hal-hal yang berbeda yang mukhtalif, ya, dengan hukum yang berbeda-beda yang sesuai bagi masing-masingnya. Nah, yakni yang boleh yang sama itu yang dikiaskan, yang tidak sama tidak boleh dikiaskan, harus dibedakan. Itulah al-adl. Itulah al-adl. Jelas ya? Nah, ini gambaran dari penulis rahimahullahu taala, ya, tambahan dalil, kemudian juga ada taklil yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Nah, setelah itu beliau akan masuk menyebutkan furuq, ya, amsilah, contoh dari masalah ini. Baik.
Ya, ini sayang sekali ya, beliau rahimahullahu taala sebutkan kaidah yang paling dekat dengan apa yang merupakan bisa dikatakan turunan pertama dari kaidah ini, justru beliau sebutkan di kaidah 33. Idza tazahamal masalih quddimal a'la minhuma. Ya. Kalau bertentangan dua maslahat, didahulukan yang lebih besar maslahatnya. Padahal kemudian idza tazahamatil mafasid, ya, fa'ala ahadihima fi'lu ahadihima quddimal akhaffu minhuma. Didahulukan yang paling ringan. Seandainya ditaruh di kaidah yang kedua sangat pas sekali. Ya, karena langsung menjabarkan maslahat dan mafsadat ketika terjadi ta'arud. Jelas ya? Ketika terjadi antara maslahat, ta'arud dengan maslahat dengan mafsadat, ta'arud antara sesama maslahat dan ta'arud antara sesama mafsadat. Nah, saya tadinya mau jelaskan jabarkan ini, cuman khawatir kepanjangan dan akan diulang lagi nanti di situ di kaidah 33. La ba'sa bih. Ya, segera cukup dulu. Nah, nanti kita akan bahas asasiyat ini al-khamsah di masalah ini, masalah tazahum al-masalih dan mafasid insyaallah taala. Nah. Baik, naktafi. Wallahu a'lam bissawab. Soal?